Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menulis ayat Al-Quran di atas makanan, lalu makanan itu dimakan. Bagaimana? Kata beliau, fala ba'sa, tidaklah mengapa asalkan dimakan. Asalkan dimakan. Jadi kalau menulis saja di atas makanan tapi makanan itu tidak dimakan, ya tetap hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu dimakan, itu tidaklah mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'ati wa jazarna an ma'siyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Meskipun di luar sana sekarang dalam keadaan hujan mungkin tidak menjadikan kita berhenti untuk terus tetap pergi ke masjid. Alhamdulillah. Maka saya teringat ada satu kisah supaya kita semangat di dalam menjalani ibadah, khasnya pergi ke masjid. Kisah ini dikisahkan oleh Al-Habib Syekh Zainal Abidin ketika beliau menyampaikan ilmu. Beliau mengisahkan ada seseorang yang pergi ke masjid, hendak melaksanakan sholat berjamaah tentunya. Di tengah-tengah perjalanan, karena selepas daripada hujan licin, akhirnya dia terjatuh lalu bajunya basah. Ketika bajunya basah, pakaiannya basah, lalu dia balik lagi ke rumah. Sampai rumah ganti pakaian lalu berangkat lagi ke masjid. Ternyata jatuh lagi, bajunya pun yang kedua basah. Lalu balik lagi ke rumah, ganti baju, lalu pergi lagi ke masjid. Di tengah-tengah jalan jatuh lagi yang ketiga kalinya. Ketika jatuh yang nomor 3 ini, ada orang yang tolong dia, tolong angkat dia, lalu dihantarkan sampai pintu masjid. Ketika orang ini sudah sampai di depan pintu masjid, bertanyalah orang yang ditolong ini, "Wahai Tuhan, siapakah engkau yang telah menolongku?" "Tak payah kau tahu siapa aku," jawabnya. "Betul, aku nak tahu siapakah engkau. Kalau engkau betul-betul nak tahu siapa aku adalah syaitan," katanya. "Aku adalah iblis." Macam mana syaitan iblis boleh menolong orang sehingga menghantarkan ia ke pintu masjid untuk melaksanakan sholatnya? Maka jawab iblis, "Wahai Tuhan, ketika engkau pergi ke masjid, hatiku sangat sedih. Ternyata engkau jatuh, lalu kau balik ke rumah, hatiku gembira. Karena aku kira engkau takkan lagi balik ke masjid, karena bajumu basah. Ternyata engkau ganti pakaian lalu pergi lagi ke masjid, hatiku pun sedih kembali. Lalu kau jatuh, lalu balik lagi ke rumah, aku gembira, aku senang, bahagia. Ternyata kau ganti baju, lalu pergi lagi ke masjid, dan kau jatuh lagi. Aku tidak biarkan engkau untuk balik ke rumah untuk ganti baju. Aku hantarkan sampai pintu masjid. Kenapa? Sebab jatuhmu yang pertama, lalu kau balik ke rumah, lalu engkau ganti pakaian karena bajumu basah, lalu kau tetap balik ke masjid, lalu kau pergi lagi ke masjid. Maka pergimu ke masjid itu Allah telah menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Sementara jatuhmu yang kedua, lalu kau balik ke rumah, lalu kau ganti pakaian, lalu kau tetap pergi atau balik lagi ke masjid, sungguh Allah telah menghapuskan seluruh dosa keluargamu. Kemudian engkau
jatuh lagi, aku tidak biarkan engkau untuk pulang ke rumah. Kenapa? Andaikan kau balik ke rumah, lalu kau ganti baju, lalu engkau ganti pakaian atau ganti baju, lalu kau balik lagi ke masjid, maka yang ketiga itu Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa orang kampungmu. Maka cukup kamu dengan keluargamu saja yang oleh Allah hapuskan, orang kampungmu tetap menanggung dosa-dosanya. Ya Allah ya Karim. Ini untuk menyemangati kita meskipun dalam keadaan hujan. Andaikan tidak masyaqqat kepada diri kita, maka tetap kita pergi ke masjid. Tapi kira-kira kalau kejadian ini terjadi pada diri kita, agak-agak macam mana? Pergi ke masjid, jatuh bajunya basah, balik ke rumah, kira-kira balik lagi ke masjid kata, wah tidur jauh Ustaz ke rumah ini. Jangankan yang jatuh, hujan sikit sahaja terkadang kita malas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ada 6 perkara, yang mana 6 perkara ini dianggap pelik apabila berada pada 6 tempat. Yang pertama apa? Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu akan dianggap pelik apabila berada di tengah-tengah kaum yang kaum tersebut tak nak sholat di dalam masjid. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf Al-Quran itu akan dianggap pelik apabila berada di dalam rumah yang mana orang rumah tersebut tak baca Al-Quran. Ada Al-Quran di dalam rumah, tapi orang yang ada di dalam rumah tak nak baca Al-Quran. Ini dianggap pelik. Kemudian yang ketiga, wal Qur'anul gharibun. Al-Quran itu akan dianggap pelik fi jawfil fasiki, apabila berada di halqumnya atau mulutnya orang fasik. Orang fasik selalu baca Al-Quran, mungkin hafalkan Al-Quran. Sumber-sumber hukum di dalam agama itu adalah di dalam Al-Quran. Dia hafal, tahu akan hukum-hukum agama, tetapi dia fasik, tidak melaksanakan sumber atau hukum-hukum agama. Justru apa yang oleh Allah larang, justru dia kerjakan. Yang demikian ini dianggap pelik. Al-Quran aja di hukumnya orang fasik ini dianggap pelik. Perihal tentang mushaf para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi beliau menjelaskan pada bab yang nomor 9, I'lam annal Qur'an al-aziza kana mu'allafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi fil masahifil yawma. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim itu disusun ketika zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yang sekarang Al-Quran kita baca. Jadi ketika zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu sudah disusun. Apa bahasa sini? Ditertibkan, disusun ya. Jadi ketika zaman baginda Nabi itu sudah disusun sampai Al-Quran yang sekarang kita baca. Walakin lam yakun majmu'an fi mushafin. Akan tetapi ketika zaman baginda Nabi itu belum dijadikan mushaf. Maknanya bagaimana? Hanya disusun saja. Hanya disusun saja, tapi belum dijadikan mushaf yang umpama Al-Quran yang ada dalam masjid-masjid itu belum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tetapi para sahabat itu baik, tetapi para sahabat itu mengetahuinya. Jadi susunan itu bukan ada pada lembaran-lembaran itu, tidak. Sebab apa? Ketika zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak para sahabat yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Lalu susunan-susunan itu ada pada mana? Susunan-susunan itu ada fi suduri sahabat, ada pada dadanya sahabat. Maknanya sahabat itu hafal. Mulai daripada urutan yang pertama, kedua sampai yang terakhir, sahabat hafal. Maknanya sudah disusun, tetapi tidak berupa mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, walakin lam yakun majmu'an fi mushafin bal kana mahfudhan fi sudurir rijali. Akan tetapi
Susunan-susunan itu dijaga di dalam hatinya para sahabat. Wa kana tawaifun minas sahabati yahfazunahu kullahu. Ada sebagian sahabat yang memang betul-betul sempurna hafalannya, mulai daripada ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Wa tawaifu yahfazuna ab'adhan minhu. Dan sebagian daripada sahabat hanya menghafal sebagian daripada ayat-ayat. Jadi sebagian ditulis, sebagian itu dihafalkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada catatan-catatan. Nanti ini catatan ini selepas Ustaz baca nanti kesimpulannya. Falamma kana zamanu Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa qutila katsirun min hamalatil Qur'an. Dan banyak orang yang orang yang dibunuh daripada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Jadi ketika zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sahabat-sahabat yang dibunuh. Yang mana sahabat yang dibunuh ini adalah sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Sehingga apa? Khafa mautahum wa ikhtilafa man ba'dahum fihi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq takut, wah ini kalau sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang dibunuh, banyak yang meninggal dunia, takut-takut nanti wakhtilafa ma ba'dahum fihi, akan terjadi kekhilafan atau kesilapan di dalam ayat Al-Quran. Kalau ada orang 10 hafal Al-Quran semuanya semisal, kemudian ada di antara 10 orang ini ada yang tersilap satu, semisal kurang lancar atau tersalah hafalannya, maka yang 9 boleh dijadikan sebagai rujukan. Oh, yang betul demikian, gitu. Tetapi kalau semisal yang hafal itu cuma 2 orang sahaja, semisal yang 1, yang 10 ini, yang 8 meninggal dunia, hanya tinggal 2. Yang 1 kebetulan hafalannya kurang molek atau ada salahnya, maka yang 1 ketika hendak membenarkan, jangan-jangan malah justru saya yang salah, kan semacam itu. Maka kekhawatiran sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadikan apa? Fastasyara sahabata radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushafin fa asyaru bidzalika. Fakatabahu fi mushafin wa ja'alahu fi baiti Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengajak bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana kalau Al-Quran kita kumpulkan menjadi satu, menjadi mushaf satu. Jadi Al-Quran dikumpulkan. Mana sahabat-sahabat yang dulu mencatat ayat-ayat Al-Quran, kemudian catatan itu disesuaikan dengan hafalan-hafalan para sahabat, dikumpulkan oleh sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dikumpulkannya, selepas terkumpul ternyata sempat sahabat Abu Bakar As-Siddiq membuat satu catatan. Maknanya catatan itu menulis kembali ayat-ayat Al-Quran daripada mula sehingga akhir. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sempat menulis mulai daripada awal sehingga akhir, namun tidak diperbanyak, hanya ada satu catatan sahaja. Kenapa? Sebab pada saat itu niatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah untuk menyelamatkan Al-Quran, bukan untuk memperbanyak catatan Al-Quran. Boleh difahami ya ini ya. Jadi cuma satu saja yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Falamma kana zamanu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ketika zaman sahabat Utsman radhiyallahu anhu, wa intasyara al-Islam, dan Islam sudah berkembang menjadi banyak, khafa Utsman radhiyallahu anhu wuqu'al ikhtilafil muaddi ila tarki syai'in minal Qur'ani aw ziyadati. Ketika zaman Sayyidina Utsman, karena Al-Quran itu yang sudah disusun oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq hanya satu sahaja. Jadi ketika zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah menyusun Al-Quran cuma satu saja. Karena tujuan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang satu ini menjadi rujukan. Kalau nanti ada yang lain yang salah, maka akan dikembalikan kepada satu yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak memperbanyak karena tujuan awal adalah untuk menyelamatkan Al-Quran.
Kemudian Islam berkembang pada zaman Sayyidina Utsman, berkembang banyak, sehingga banyak kota-kota, umpamanya kota Basra, umpamanya kota Kufa, umpamanya kota Mesir, Madinah dan Mekah, itu menulis sendiri-sendiri. Jadi penguasanya atau qadhinya, umpama sekarang rajanya lah atau presidennya umpamanya, itu menulis Al-Quran menurut versi mereka. Maknanya Al-Quran menurut versi mereka itu bukan berarti kemudian dia menulis yang seumpama Al-Quran atau menyamai Al-Quran, itu tidak. Mereka menulis ayat-ayat Al-Quran tetapi disesuaikan di negaranya sendiri-sendiri. Tidak disesuaikan seumpama apa yang ditulis oleh sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini jangan sampai terkeliru. Ini menjadikan kekhawatiran. Sahabat Utsman itu khawatir. Nah, kalau setiap kota, setiap negara menulis Al-Quran menurut versinya dia sendiri, nanti beda-beda. Al-Quran yang ada di Kelantan nanti cetakannya ternyata berbeda dengan Al-Quran yang ada di Perlis umpamanya, atau di Terengganu umpamanya. Ini umpamanya saja. Sehingga apa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, fanasakha min dzalikal majmu'i alladhi 'inda Hafsah radhiyallahu anha alladhi ajma'ati sahabatu 'alaihi mashahifa. Kemudian Sayyidina Utsman menasakh, artinya menyalin Al-Quran yang pernah ditulis oleh sahabat Utsman, menyalin dengan beberapa salinan. Artinya ketika zaman Sayyidina Utsman itu mencatat atau menulis kembali dengan beberapa Al-Quran, bukan hanya satu saja. Yang mana tujuannya Sayyidina Utsman ini nanti ketika sudah ditulis beberapa Al-Quran ini nanti akan diberikan di beberapa kota. Kemudian di beberapa kota itu penguasa boleh menulis ayat Al-Quran, tetapi harus serupa dengan apa yang telah disalin oleh Sayyidina Utsman daripada apa yang ditulis oleh pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Boleh paham ya ini ya? Jangan sampai keliru. Ini nanti Ustaz akan jelaskan perihal siapa yang membuat harokat, siapa yang membuat titik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Utsman daripada kesepakatan para sahabat sepakat untuk menulis beberapa cetakan Al-Quran lalu diberikan ke beberapa negara, dan para sahabat itu sepakat Al-Quran yang ditulis oleh beberapa negara itu untuk diambil. Lalu dalam kitab itu diterangkan wa amara bi itlafi ma khalafaha. Mana-mana yang tidak serupa dengan catatan yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, maka catatan Al-Quran itu akan dimusnahkan, akan dibakar. Ini sepakat para sahabat, oh ya gak apa-apa. Jadi diambil saja Al-Quran yang tidak serupa dengan apa yang ditulis pada masa kita ini, kata para sahabat pada zaman Sayyidina Utsman, kita ambil lalu kita bakar. Kenapa? Sebab kalau tidak demikian nanti kalau disimpan, entah itu nanti bila-bila masa ternyata Al-Quran yang disimpan itu diambil oleh orang lalu diperbanyak, maka nanti akan ada Al-Quran dengan beberapa versi. Tetapi kalau dihancurkan, maka yang ada adalah Al-Quran yang hanya versinya yang ditulis oleh siapa? Sayyidina Utsman. Maka Al-Quran yang kita baca sekarang ini dinamakan dengan apa? Mushaf Utsmani. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama yang bernama Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani beliau menjelaskan bahwa mula-mula Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu jumlahnya ada 4. Jadi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Salah satu ulama yang bernama Abu Amr Ad-Dani, beliau mengatakan Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu ada 4. Yang satu itu diberikan di kota Kufah, yang satu diberikan di kota Basra, dan yang satu lagi itu diberikan di kota Syam, dan yang satu lagi itu disimpan oleh Sayyidina Utsman. Ada 4: Basra, Kufah, Syam, yang satu disimpan. Tujuannya apa disimpan oleh Sayyidina Utsman?
tujuannya kalau nanti di antara tiga ini ada yang tersalah, maka sebagai rujukannya adalah Al-Quran yang disimpan oleh Sayyidina Utsman. Kemudian dalam riwayat yang lain, seorang ulama yang bernama Abu Hatim As-Sijistani, beliau mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu mencatat menyalin Al-Quran bukan hanya 4 tetapi 7, kata beliau. 7 itu yang pertama diberikan di kota Mekah, yang kedua di negara Syam, kemudian yang ketiga diberikan di negara Yaman, kemudian yang keempat diberikan di negara Bahrain, kemudian yang kelima diberikan di kota Basra, kemudian yang keenam diberikan di kota Kufah, yang 7 disimpan oleh Sayyidina Utsman dengan tujuan umpama tadi. Kalau yang 6 itu terjadi kesalahan, maka sebagai marjek atau kembaliannya atau rujukannya adalah Al-Quran yang ditulis atau Al-Quran yang disimpan oleh Sayyidina Utsman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan. Yang pertama yang berhasil Ustaz rangkum atau Ustaz catat, yang pertama, tidak ada keterangan yang pasti jumlah sahabat yang hafal Al-Quran ketika zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keterangan yang pasti berapa puluh atau berapa ratus sahabat yang hafal Al-Quran, tidak ada catatan yang pasti. Namun para ulama sepakat bahwa para sahabat yang hafal Al-Quran itu sangatlah banyak, sampai tidak ada catatan, maknanya sangat banyak. Hal ini boleh dianalisa atau dibuktikan ketika peperangan yang bernama Bir Ma'unah. Ada suatu peperangan yang bernama Bir Ma'unah. Yang mati syahid ketika peperangan Bir Ma'unah itu berpuluh-puluh sahabat, dan berpuluh-puluh sahabat yang mati itu adalah sahabat yang hafal Al-Quran. Maknanya banyak yang sudah hafal Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah ini peperangan macam mana? Peperangan yang terjadi ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq memerangi seseorang yang memalsukan Al-Quran yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dalam peperangan tersebut, daripada pihak orang muslim atau daripada pihak sahabat yang mati itu kurang lebih 70 orang, yang mana 70 orang ini semuanya hafal Al-Quran. Maknanya banyak ketika zaman dulu sahabat yang hafal Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Musailamah Al-Kadzab ini seseorang yang banyak memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Dan uniknya, anehnya, peliknya, pada zaman itu banyak orang yang percaya dengan Musailamah Al-Kadzab membuat ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang pernah dibuat oleh Musailamah itu diantaranya adalah ayat itu berbunyi Al-Fil Malfil Al-Filu lahu zulfumun tawil. Nah ini kan kalau semisal dilagukan umpama lagu Sudes, ya nampak macam sama serupa dengan Al-Quran. Al-Fil Malfil Al-Filu lahu zulfumun tawil. Apa maknanya Al-Fil? Al-Fil itu artinya gajah. Malfil, tahukah kamu apa itu gajah? Al-filu hayawanun kabirun lahu zulfumun tawil. Gajah adalah hewan yang punya badan yang besar, yang mempunyai tali yang panjang. Ini kata Musailamah, oh demikian, ini sudah berupa ayat Al-Quran katanya. Coba, kira-kira mungkin dari segi bahasa Arab boleh ditahunikan atau dilakukan, tapi maknanya jauh daripada kemanfaatan. Tak payah diterangkan, doh apa itu gajah. Anak kita kalau ditanya, nah apa itu gajah pun dia sudah tahu. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau kau betul-betul nak buat Al-Quran, buatlah satu surat saja. Ajaklah kawan-kawanmu untuk membantu satu surat saja.
andaikan mereka termasuk golongan orang-orang yang betul. Lalu dalam ayat lain, jangankan satu surat, satu ayat saja yang serupa dengan Al-Quran, kalau memang betul-betul engkau termasuk golongan orang yang benar. Tapi setakat ini tidak ada orang yang mampu membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kalangan para ulama madhab itu ternyata ada khilaf perihal tentang penyebutan nama Al-Quran. Jadi kalau kita sebut Al-Quran yang kita baca Al-Quran, kitab Al-Quran, maknanya sesuatu yang menjadi bacaan. Al-Quran itu daripada, kalau dalam bahasa Arab itu dari kalimat apa gitu, ada tasrifannya, entah qara'a, yaqra'u atau apa gitu, ada tasrifannya. Tetapi kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu bukan nama Al-Quran, nama kitab, yang nama kitab itu bukan berasal daripada nama-nama yang lain. Seumpama kitab-kitab yang lain, umpama kitab Zabur, umpama kitab Injil, itu yang memberikan nama terus langsung Allah Ta'ala. Maknanya apa? Al-Quran itu adalah penyebutan kalimat yang bukan daripada bahasa-bahasa yang lain, tetapi memang penyebutannya langsung daripada Allah. Kira-kira boleh difaham nggak? Tetapi Imam Syafi'i ketika membaca Al-Quran itu bukan Al-Quran, itu bukan. Perhatikan boleh. Imam Syafi'i itu ketika menyebutkan kalimat Al-Quran itu bukan Al-Quran, tetapi Al-Quran. Alif lam qaf ra nun. Al-Quran, bukan Al-Quran. Alasannya tadi itu, kalau Al-Quran berarti penyebutan kalimat Al-Quran itu adalah daripada bahasa-bahasa yang sumbernya ada kalimat-kalimat yang lain. Tetapi kalau Al-Quran ini memang nama yang langsung diberikan oleh Allah, seumpama kitab-kitab yang lain. Injil, Zabur, Taurat, ini semuanya penyebutan kitab-kitab itu langsung daripada Allah. Nah, Al-Quran itu sama, kata Imam Syafi'i. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian catatan yang kedua yang berhasil Ustaz rangkum, pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu-wahyu yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril, itu ternyata baginda Nabi telah membuat atau telah kayak membuat satu tim. Satu tim itu satu kelompok. Jadi ketika zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika turunnya wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran melalui malaikat Jibril, lalu baginda Nabi menyampaikan di hadapan sahabat, baginda Nabi ini sudah membuat seumpama kelompok atau memerintahkan kepada sahabat untuk mencatat wahyu-wahyu tersebut, dan sebanyak 40 orang banyaknya. Berapa tadi? 40 orang. Ini ada sumbernya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga Ustaz yang boleh rangkum, ayat-ayat yang ditulis oleh beberapa sahabat namun belum secara berurutan, namun mereka mengetahuinya urutan-urutan tersebut atas hafalannya. Jadi tadi itu ayat-ayat yang ditulis oleh para sahabat, umpama tadi itu baginda Nabi mengutus 40 orang untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran. Catatan-catatan itu tidak berurutan. Tetapi urutan-urutan ini sudah diketahui oleh sahabat melalui apa? Melalui hafalannya. Kira-kira boleh paham apa tidak ini? Contohnya begini contohnya. Ada 40 orang, yang satu ini menulis ayat 1 sampai ayat 20 semisal. Kemudian sahabat yang satu lagi itu menulis ayat umpama ayat 21 sampai ayat 30. Maknanya setiap sahabat itu tidak mempunyai catatan secara berurutan mulai daripada awal sehingga akhir. Tetapi sahabat yang 40 ini telah mengetahui susunannya, mengetahui daripada mana dia hafal akan susunannya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Contohnya begini.
Kalau kita menghafal sesuatu, itu mungkin yang sudah kita hafal mungkin tidak kita catat, tetapi yang belum hafal mungkin kita catat. Sehingga apa? Secara hafalan dia tahu susunannya, tetapi secara catatan itu tidak tersusun. Kira-kira boleh paham nggak kalimat saya? Paham ya? Saya ulangi begini. Kita di dalam menghafalkan sesuatu, umpama saya sampaikan. Contohnya saya menyampaikan ilmu semacam ini umpamanya. Ada di antara jamaah yang mencatat apa yang saya sampaikan. Itu kan tidak semua apa yang saya sampaikan, mulai daripada yang pertama ketika saya salam sampai saya salam terakhir, itu tidak semuanya dicatat. Hanya beberapa yang mungkin dianggap, oh ini kalau tidak saya catat saya tidak ingat. Yang sudah ingat tidak dicatat. Maknanya bagaimana? Sahabat pun juga sama, mencatat sesuatu perkara yang pada saat itu sahabat belum hafal. Sementara yang sudah hafal tidak ada catatan, tetapi secara sahabat ini tahu susunan mulai daripada awal hingga akhir. Maka susunan-susunan itu ada pada hafalan para sahabat. Nah, kemudian yang keempat, ketika zaman sahabat Abu Bakar, Al-Quran itu sudah selesai dicatat melalui sahabat Zaid bin Sabit. Jadi ketika zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu sudah selesai dicatat oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Catatan tadi itu tujuannya untuk menjaga Al-Quran daripada kesalahan ini atau daripada kekhilafan. Karena banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Itu sudah selesai ketika zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu sudah selesai. Namun belum diperbanyak karena tujuan awal penulisan Al-Quran pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah untuk menyelamatkan Al-Quran, bukan untuk memperbanyak. Nah, kemudian yang kelima, ini agak sedikit panjang yang kelima. Yang kelima, mushaf yang ditulis pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan pada zaman sahabat Utsman itu belum ada titik atau harokatnya. Jadi belum ada titik dan harokatnya. Jadi dulu ketika zaman baginda Nabi, zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, selepas ditinggalkan baginda Nabi, itu Al-Quran belum ada titik dan harokatnya. Berarti Al-Quran yang kita baca ini termasuk Al-Quran bid'ah. Apa maknanya Al-Quran bid'ah itu? Sebab catatan Al-Quran yang kita baca ini tidak serupa dengan apa yang ditulis ketika zaman baginda Nabi. Gak ada harokat, gak ada syakalnya. Nah ini kita jadikan dalil. Kalau ada orang yang sikit-sikit kata kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finari, setiap perkara yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Semua perkara yang sesat tempatnya di neraka. Orang yang kata demikian suruh baca Al-Quran yang tidak ada titik dan harokatnya. Kira-kira boleh apa tidak? Sebab dulu ketika zaman baginda Nabi tidak ada titik dan harokat. Nah ini ada urutannya. Urutannya begini. Perhatikan. Mushaf yang ditulis pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan yang ditulis pada zaman sahabat Utsman itu belum ada titik ataupun harokatnya. Adanya harokat itu ada pada masa Bani Umayyah. Dulu pernah saya jelaskan kalau titik dan harokat itu ada pada zaman Sayyidina Utsman. Itu ternyata tidak. Jadi Sayyidina Utsman itu hanya menyusun saja. Tidak, pada zaman Sayyidina Utsman belum ada titik dan harokat. Jadi ketika zaman atau ketika masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika zaman atau pada masa Bani Umayyah dan yang memimpin namanya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena banyaknya orang yang bukan Arab masuk Islam sehingga mereka kesusahan membaca Al-Quran, maka dibuatlah harokat, tetapi belum ada titik. Jadi harokat dulu. Itu ketika zaman siapa? Ketika zaman Muawiyah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu baru diberikan harokat. Oh,
Kalau fathah itu garis atas, kalau kasroh garis bawah, kalau dhammah umpama begini, kalau sukun bulat umpama begini. Tapi belum ada titik. Belum ada titik. Wah, itu yang gak ada titiknya, tak yang gak ada titiknya. Lalu ada titik itu ketika zaman siapa? Lalu ada titik itu ketika zaman pada masa tabi'in, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan. Karena banyak orang yang kesulitan. Ini kalau cuma ada harokat sahaja tapi tidak ada titik, itu banyak orang yang masih kesulitan dalam membacanya. Maka ketika zaman tabi'in, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan, barulah kemudian dikasih titik. Ba itu ada titiknya, ta itu ada titiknya. Maknanya macam mana? Ketika zaman para sahabat, Al-Quran itu belum ada harokat dan titik, hanya ada pada masa zaman Muawiyah bin Abi Sufyan dan pada zaman Malik bin Marwan baru ada harokat dan ada titik. Harokat dulu, baru kemudian selepas itu dikasih titik. Boleh paham ya ini urut-urutannya ya? Alhamdulillah, jangan sampai keliru. Maka Masya Allah, ini sodakoh mereka para tabi'in yang merumuskan memberikan titik itu ya. Sebab mereka kita boleh baca Al-Quran, pahalanya besar sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terus macam mana Ustaz? Ketika sahabat Utsman itu memberikan Al-Quran di beberapa kota atau di beberapa negara, apakah kemudian Al-Quran itu kemudian diberikan begitu saja? Jawabnya tidak. Tetapi sahabat Utsman itu juga mengutus orang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Utsman. Jadi bukan hanya diberikan begitu saja, jadi diberikan sekaligus menghantarkan orang yang boleh membaca Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Utsman melalui sahabat-sahabat yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa fil mushafi salah suluhatin. Ketika kita menyebutkan kata mushaf itu mempunyai 3 lughat. Apa maknanya 3 lughat? Boleh kita baca dengan didhammah mimnya, mushaf. Atau kita baca mimnya dibaca fathah, mashaf. Boleh. Atau dibaca kasroh, mishaf juga boleh. Mushaf, mashaf, apalagi yang ketiga mishaf. Itu boleh. Jadi nanti kalau ada orang semisal dengan menggunakan lughat mishaf, ya kita paham, oh mishaf, mashaf, mushaf itu boleh. Jangan kemudian kita salahkan, apa mushaf bukan mishaf. Terkadang kita menyalahkan orang lain bukan karena kepandaian kita, tapi karena kurangnya ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ittafaqal ulama ala istihbabi kitabatil masahifi wa tahsini kitabatiha wa tabyiniha wa idaiha wa tahqiqil khatti duna mashqihi wa ta'liqihi. Jadi sepakat para ulama tentang disunahkannya kita menulis mushaf. Jadi bukan hanya kita dengar, hafal, tapi kita sunat juga untuk menulis mushaf. Umpamanya diajarkan, lalu kita menulisnya. Dan sunat juga kita memperbaiki daripada tulisan kita. Sunat. Jadi kalau ada orang tulisannya diperbaiki, artinya boleh jelas, itu memang hukumnya sunat kata para ulama. Wa tahqiqil khatti, dan menjelaskan atau jelas tulisannya. Jelas tulisannya ini kalau kita tulis pakai pena, yang betullah engkau tulis pakai pena yang betul-betul nampak warnanya. Jangan samar-samar yang menjadikan nanti masyarakat atau payah kita membacanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tetapi yang demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang penulisan mushaf yang apabila kita kasih titik, tadi dikatakan hukumnya sunnah. Kita menulis ayat Al-Quran dengan jelas, kasih titik, kasih harokat, itu hukumnya sunnah. Tetapi ada 2 ulama. Yang ulama ini bernama Imam Asy-Syi'bi dan Imam An-Nakhai. Imam Asy-Syi'bi dan Imam An-Nakhai mengatakan bahwa menulis ayat Al-Quran dikasih titik dan dikasih harokat itu hukumnya makruh. Kata siapa? Imam Asy-Syi'bi dan Imam An-Nakhai.
Kenapa beliau berdua mengatakan demikian? Menulis ayat Al-Quran dengan diberikan titik dan harokat itu hukumnya makruh. Alasan beliau, sebab memang dulu itu tidak ada harokat dan tidak ada titiknya. Takut-takut kalau nanti setiap orang menulis ayat Al-Quran lalu diberikan titik dan harokat, itu merubah daripada bentuk aslinya atau bentuk bacaan aslinya, maka hukumnya makruh. Lalu dijawab oleh ulama-ulama yang lain, makruh itu ketika zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau tidak ada harokat dan titiknya, malah justru kita yang payah dalam membacanya, malah kita salah-salah dalam membacanya. Memberikan titik dan harokat makruh itu dulu. Sebab orang dulu tanpa harokat, tanpa titik boleh membaca. Nah kalau sekarang tidak harokat, tidak ada titik, yang ada titik dan harokat saja mata kita terkadang terbalik. Yang fathah kita anggap kasroh, yang dhammah kita anggap sukun. Apalagi tidak ada harokat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu ada dua ulama besar perihal tentang ilmu bahasa Arab di kota Kufah dan kota Basrah. Jadi dulu itu orang Arab itu berperang itu banyak karena mempertahankan bahasa. Dulu orang Arab ini terbagi menjadi kobilah-kobilah atau kelompok-kelompok. Kalau sekarang dinamakan dengan negara-negara. Dulu orang Arab ini dikenal dengan kobilah. Jadi kobilah yang satu dengan kobilah yang satu sama-sama mempunyai bahasanya adalah bahasa Arab, tetapi mempunyai beberapa perbedaan, entah dari segi ucapannya atau dari segi beberapa lughat atau beberapa kata yang berbeda. Itu ada perbedaan. Ya umpama orang Kelantan dengan orang Terengganu lah, bacaannya terkadang ada beda-beda. Itu orang-orang Arab, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling molek adalah kobilah saya. Yang satu mengatakan tidak, kobilah saya. Sebab perdebatan demikian ini banyak terjadi peperangan karena gengsi. Apa gengsi? Mempertahankan identiti bahasanya. Ada dua ulama besar, yang satu di negara Kufah, yang satu di negara Basrah. Yang di negara Kufah itu bernama Imam Ash-Shibawayhi. Kemudian yang di negara Basrah itu dinamakan atau seorang ulama yang disebut dengan Imam Al-Kisai. Imam Shibawayhi dengan Imam Al-Kisai ini ya tadi itu apa namanya, ahli bahasa. Yang satu mengatakan yang betul itu bahasa kami, yang satu lagi bahasa kami, dan seterusnya. Itu sampai terjadi peperangan. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada lah. Entah itu bahasa siapa saja, yang penting faham. Orang Kelantan dengan orang Terengganu bahasa yang kurang-kurang lebih, tapi juga boleh paham. Tidak ada yang mengklaim, oh bahasa yang boleh itu bahasa Kelantan. Yang satu lagi, oh tidak, bahasa kami Terengganu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu dulu orang Arab. Kemudian bergeser selepas daripada bahasa, kemudian selepas tabi'in, tabi'una tabi'in, itu yang banyak perselisihan di kalangan para ulama, itu bukan lagi bahasa, tetapi perihal tentang urusan fiqh. Urusan fiqh itu ya sampai sekarang. Sampai sekarang kan banyak khilaf, banyak orang yang menyalahkan satu dengan yang lain perihal tentang apa, sholat taraweh itu yang betul berapa, 8 atau 20. Yang 20 mengatakan 20 yang betul, yang 8 yang betul. Ini gak akan selesai sampai hari kiamat. Doa kunut, yang satu doa kunut hukumnya sunnah, yang satu kata tidak, jadi tak payah kita doa kunut. Ini kan ya demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba begini. Kalau semisal kita sholat dengan orang tersebut imam lah. Kita sholat dengan imam, yang imam itu tidak melaksanakan doa kunut. Kira-kira apa yang perlu kita perbuat ketika rokat yang pertama, rokat yang kedua selepas daripada bangun daripada rukuk? Imam sujud, kita rukuk, kemudian kita doa kunut atau macam mana? Macam mana? Pernah kan terjadi? Sering, saya yakin. Makanya gak payah.
Gak usah melakukan doa kunut karena kita sholat mengikuti imam. Kalau kita sholat mengikuti imam, atau sebaliknya seumpamanya imam doa kunut, ada makmum yang memang kalau sholat subuh tidak melaksanakan doa kunut, itu bagaimana? Apakah kemudian dia terus melaksanakan sujud? Nah, boleh jadi sholatnya batal. Maka tetap berdiri meskipun dia tidak membaca doa kunut. Begitulah. Ini pentingnya ilmu fiqh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tadi itu perihal tentang bahasa. Faslun fi hukmi kitabatil Qur'ani bin najas. Apa hukum menulis ayat Al-Qur'an dengan sesuatu perkara yang perkara tersebut ada najisnya? Hukumnya apa? Jadi seumpama kita menulis ayat Al-Qur'an dengan menggunakan tinta. Dulu orang menulis itu tintanya bukan umpama tinta yang sudah ada dalam pena. Tintanya itu dimasukkan dulu baru kemudian kita buat menulis. Pernah tidak jamaah yang mengalami demikian? Tidak pernah. Saya pernah. Dulu ketika saya pergi ke pondok di tahun 2001 sampai tahun 2004 kalau tidak silap, itu pondok itu mewajibkan pelajarnya untuk menggunakan tinta yang demikian. Jadi kita sebelum belajar itu kita gosok dulu tinta panjang berwarna hitam, kita gosok di bekas yang ada airnya sedikit. Bila kita menulis nanti kita letak, kita tulis. Baru 2-3 kalimat habis, masukkan lagi. Dulu mula-mula saya pikir, apalah tulis kayak gini pena banyak, tak perlu kita susah payah menutul-menutulkan demikian. Dulu saya pikir demikian. Tetapi akhir-akhir ini ternyata para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila Ustadz balik ke kampung, di rumah Ustadz buat satu perpustakaan buku-buku yang dulu pernah Ustadz tulis dengan menggunakan pena tadi itu. Ternyata apa? Semenjak tahun 2000-2001 ketika Ustadz buka itu ternyata apa? Tidak berubah tulisannya, tidak mengembang. Justru semakin lama semakin molek tulisannya. Maknanya bukan tulisannya semakin molek, warna hitamnya itu semakin hitam. Nah sekarang kalau kita tulis dengan menggunakan pena-pena biasa, hari ini kita tulis, malam ini kita tulis, kita bawa balik buku kita, di tengah-tengah jalan kena air, kita buka, habis sudah tulisan kita, tak nampak mengembang. Nah ini, kalau tulisan tadi itu sama sekali tidak mengembang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, la tajuzu kitabatul Qur'ani bi syai'in najisin. Tidak boleh menulis ayat Al-Quran dengan menggunakan tinta yang tinta tersebut mengandung najis. Bahkan boleh dikata hukumnya haram. Tinta yang di dalam tinta tersebut ada najisnya. Umpama macam mana? Contoh, umpamanya tinta yang kita buat umpama menulis tadi. Tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba ada kotoran cicak masuk ke dalam. Sama-sama hitamnya. Masih bisa. Sama-sama hitam kan? Kita buat menulis ayat Al-Quran, maka ini hukumnya haram karena tidak hormat dengan ayat Al-Quran. Wa tukrahu kitabatuhu 'alal judrani 'indana wa fihi madhabu Atha'i alladhi qaddamnahu. Menurut madhab Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya makruh menulis ayat-ayat Al-Quran di judron. Judron itu maknanya dinding. Jadi menulis ayat Al-Quran di dinding itu hukumnya makruh. Menurut ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, termasuk diantaranya adalah Imam An-Nawawi. Waqad qaddamna annahu idza kutiba 'alal abrimati fala ba'sa bi'aqliha. Tetapi bila kita menulis ayat Al-Quran yang ayat itu ditulis di atas makanan, lalu makanan itu dimakan, menulis ayat Al-Quran di atas makanan, lalu makanan itu dimakan, bagaimana? Kata beliau, fala ba'sa, tidaklah mengapa asalkan dimakan. Asalkan dimakan. Jadi kalau menulis saja di atas makanan tapi makanan itu tidak dimakan, ya tetap hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu dimakan, itu tidaklah mengapa. Ya sekali-kali lah buat semacam itu. Daripada dibuat apa macam-macam, tulis ayat Al-Quran dan dimakan. Niatnya ya bukan niat makan tulisan Al-Quran, niatnya niat makan makanan tadi itu. Sebab ya yang demikian ini banyak dipraktekkan oleh bapak guru itu banyak. Ketika ada pelajar yang degil, nakal,
Itu biasanya tahu guru dulu itu membuat satu tulisan ayat-ayat, entah ayat Al-Quran atau apa, dibakar, lalu bakarannya ini dimasukkan dalam kopi, suruh minum. Yang demikian ini saya punya pengalaman. Ada seorang pelajar yang memang betul-betul nakal sekali. Lalu saya disuruh masuk ke dalam bilik, tengok tahu guru menulis satu ayat-ayat kayak gitu, dibakar, dimasukkan dalam minuman. Saya suruh hantar kepada pelajar yang bikin ini, suruh minum. Alhamdulillah, sekarang ini pelajar ini sekarang menjadi tok guru, punya pondok dengan kurang lebih 800 pelajar. Ini sampai sekarang ya saya tidak cerita. Kalau saya cerita mungkin Jadi kepada orang itu saya nggak cerita. Kalau dulu saya pernah berikan minum yang di dalamnya itu karena sebab degilnya atau sebab nakalnya. Nah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa annahu idza kutiba ala khashabatin kuriha ikhraquha. Dan apabila kita menulis Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran di atas khosyabah. Khosyabah ini maknanya kayu atau papan. Kan banyak ya Al-Quran yang diukir di atas papan. Menulis itu bukan hanya sekedar menulis kayak itu, tidak, tetapi umpama diukir di papan. Itu hukumnya apa? Hukumnya makruh apabila papan itu kemudian dibakar. Makruh apabila papan itu dibakar. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau ada tulisan-tulisan dalam papan, lalu kita hendak membakarnya, macam mana? Maka hapuslah terlebih dahulu ayat-ayat itu, kemudian baru kita bakar. Jangan kemudian kita bakar sekali dengan tulisan ayatnya. Boleh paham ya yang demikian ini ya? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah pun juga sama. Ketika kita tidak boleh menjaga Al-Quran yang sudah kusam, yang sudah kusam ya bahasa sini ya, yang sudah kusam. Ketika kita hendak membakarnya, itu jangan kemudian kita bakar terus, jangan. Kalau boleh kita hancurkan terlebih dahulu, entah itu digunting-gunting atau macam mana, sehingga tidaklah nampak ayat-ayat Al-Qur'annya. Tidak nampak itu macam mana, andaikan dibaca itu sudah tidak lagi boleh sempurna, barulah kemudian kita bakar. Paham ya ini ya? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.